Hai, perkenalkan nama saya Angelina Septiana. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai isu keuangan internasional saat ini, bagaimana isu itu terjadi, dan salah satu keuangan internasional yaitu nilai tukar atau kurs. Isu yang pertama, dimensi sosial dan kebijakan penanganan pandemi COVID-19. Saat ini, angka kasus konfirmasi positif COVID-19 di Indonesia tercatat mengalami peningkatan, terutama karena adanya varian Delta. Pemerintah terus melakukan berbagai upaya menangani kasus COVID-19 agar tidak terjadi lonjakan dan peningkatan kasus. Pemerintah mengakselerasi program vaksinasi agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity, karena meyakini bahwa vaksinasi memiliki peran sentral dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Pandemi COVID-19 masih menjadi tantangan global, terlebih dengan merebaknya varian Delta. Namun, kondisi global mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Di sisi domestik, Indonesia telah melewati puncak gelombang kedua pandemi. Perkembangan tersebut seiring dengan kebijakan penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah, seperti pemberlakuan PPKM darurat yang diikuti dengan PPKM level 4 dan 3 di berbagai daerah, penambahan fasilitas kesehatan, peningkatan testing, serta akselerasi vaksinasi sehingga kasus COVID-19 mampu ditekan hingga 3.000-an kasus per hari, lebih rendah dibanding level sebelum gelombang kedua. Meski demikian, Indonesia harus tetap waspada mengingat masih dinamisnya isu COVID-19. Untuk itu, akselerasi vaksinasi merupakan salah satu upaya signifikan untuk melakukan penyebaran. Yang kedua, perkembangan pandemi dan pemulihan ekonomi. Dalam beberapa waktu ke depan, pengendalian pandemi masih akan menentukan arah bagi normalisasi aktivitas perekonomian dan tentunya pemulihan ekonomi. OJK dan seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan terus memantau perkembangan pandemi di Indonesia dan menyiapkan langkah mitigasi terhadap risiko yang dapat muncul dan berkembang. OJK menilai bahwa pandemi masih akan menjadi risiko utama bagi perekonomian dan sektor keuangan setidaknya sampai semester 1 2021. Normalisasi aktivitas perekonomian secara bertahap diharapkan dapat mulai dilaksanakan di paruh kedua tahun 2021 seiring semakin luasnya program vaksinasi dan meningkatnya efektivitas pelaksanaan 3T, testing, tracking, dan treatment oleh pemerintah. Salah satu keuangan internasional yaitu nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang domestik terhadap mata uang asing. Dibedakan antara kurs beli dan kurs jual. Kurs jual adalah kurs yang digunakan jika kita akan menukarkan rupiah dengan mata uang asing. Sementara kurs beli adalah kurs yang digunakan saat kita hendak menukarkan mata uang asing dengan rupiah. Dalam nilai tukar ada yang dinamakan dengan depresiasi dan apresiasi. Depresiasi adalah turunnya harga mata uang terhadap mata uang asing. Sedangkan apresiasi adalah naiknya satu harga mata uang terhadap mata uang yang lain. Contohnya, penurunan kurs antara rupiah dan dolar. Misalnya, dari 1.900 dolar rupiah menjadi 2.170 dolar rupiah, berarti dolar menjadi lebih mahal dalam nilai rupiah. Ini mencerminkan bahwa nilai dolar naik karena jumlah rupiah yang diperlukan untuk membeli dolar meningkat. Dengan kata lain, dolar mengalami apresiasi terhadap rupiah. Dari sisi lain, rupiah menjadi lebih murah dinilai dalam dolar. Artinya, rupiah mengalami depresiasi terhadap dolar. Untuk menghindari kebingungan, harus diingat bahwa kurs antara mata uang domestik dan mata uang asing diartikan sebagai jumlah mata uang domestik yang diperlukan untuk membeli mata uang asing. Bila kurs meningkat, berarti mata uang domestik mengalami depresiasi dan mata uang asing mengalami apresiasi. Sebaliknya, penurunan kurs mencerminkan terjadinya apresiasi mata uang domestik dan depresiasi mata uang asing.